Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bung Risma di sini. Rekan-rekan sekalian, nama Giovanni Van Bronckhorst semakin menguat sebagai kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Indikasinya sudah cukup banyak bermunculan, terutama dengan semakin banyaknya media-media Eropa yang memuat berita seputar Giovanni Van Bronckhorst yang akan menjadi kandidat pelatih baru Timnas Indonesia. Dan saya sendiri sebenarnya tidak akan sangat terkejut apabila PSSI memutuskan untuk memilih Giovanni Van Bronckhorst sebagai nakoda baru skuad merah putih. Menurut saya memang kalau dibuat semacam perbandingan antara Van Bronckhorst dengan beberapa kandidat lain yang sudah sempat muncul namanya, walaupun sebenarnya ya PSSI lewat Bapak Sumarji belum pernah secara terbuka menyatakan siapa saja kandidat pelatih baru Timnas Indonesia, tetapi kalau dari nama-nama yang bermunculan di media, saya melihat memang Van Bronckhorst ini menjadi sosok yang paling favorit. Ada beberapa nama yang sudah sempat muncul seperti Bojan Hodak, kemudian Heimir Hallgrímsson, Timur Kapadze, dan Van Bronckhorst sendiri. Kalau dibandingkan dari nama-nama tadi, memang Van Bronckhorst ini menurut saya yang paling kuat level favoritismenya. Ada faktor non teknis pertama ya, ada faktor non teknis bahwa Van Bronckhorst ini punya darah Maluku. Ini jelas akan menjadi satu keunggulan psikologis bagi seorang pelatih yang akan menukangi Timnas Indonesia. Bayangkan, pelatih Timnas Indonesia memang berasal dari Belanda, tetapi dia punya darah Maluku, darah Indonesia. Ini tentu menjadi satu keuntungan psikologis bagi seorang Van Bronckhorst. Kemudian dari segi rekam jejak kepelatihannya, Van Bronckhorst ini punya catatan keberhasilan di Eropa yang cukup menarik, di mana ketika dia menangani 3 klub di Eropa seperti Besiktas, Feyenoord, dan Glasgow Rangers, Van Bronckhorst selalu berhasil mempersembahkan trofi juara. Di sisi lain, Van Bronckhorst juga tidak asing dengan sepak bola Asia karena dia pernah menangani Guangzhou City sebelum era pandemi. Van Bronckhorst sempat menangani Guangzhou City dan ini tuh menjadi pengalaman berharga untuk dia memahami sepak bola Asia. Hal lain yang menurut saya menjadi keunggulan dari Van Bronckhorst yang mungkin akan menjadikan dia sebagai pelatih baru Timnas Indonesia adalah sepertinya PSSI ini masih berharap pelatih Timnas Indonesia adalah orang yang memahami pemain-pemain Timnas Indonesia yang kebanyakan diasporanya berasal dari Belanda. Dengan kata lain, kalau bisa mendatangkan orang dari Belanda, apalagi ini adalah sosok pelatih yang memang punya rekam jejak positif di dunia kepelatihan, dia juga adalah mantan kapten Timnas Belanda di Piala Dunia 2010, punya darah Maluku, ya. Ini tentu akan menjadi satu pertimbangan positif bagi PSSI untuk memutuskan Van Bronckhorst sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Satu-satunya kendala menurut saya untuk mendatangkan Van Bronckhorst ini adalah faktor gaji. Saya memperkirakan gaji Van Bronckhorst ini lebih tinggi daripada beberapa kandidat lain. Jadi kalau dilihat dari hitungan di atas kertas tadi, faktor psikologis, punya darah Maluku, kemudian rekam kepelatihan yang bagus dan positif di Eropa, kemudian faktor dia adalah orang Belanda, ya kita ingat bahwa PSSI masih punya hubungan yang baik dengan KNVB Belanda. Rasa-rasanya memang Van Bronckhorst ini menjadi pelatih yang paling difavoritkan untuk menukangi Timnas Indonesia. Walaupun secara pribadi saya sih lebih condong ke Timur Kapadze, ya. Timur Kapadze kemungkinan gajinya tidak lebih besar daripada Van Bronckhorst. Dia punya pengalaman di sepak bola Asia dan terbukti bisa meloloskan Uzbekistan ke level dunia. Jadi kita tunggu nanti akan seperti apa keputusan PSSI terkait pelatih baru Timnas Indonesia. Tetapi saat ini angin ini mengarah kepada Van Bronckhorst. Dia bisa dikatakan adalah kandidat terkuat untuk melatih Timnas Indonesia. Kita tunggu seperti apa pilihan dari PSSI dan semoga kali ini PSSI tidak salah memilih pelatih Timnas Indonesia. Salam sepak bola.